Sesi 4. Gadis-gadis bijaksana mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangannya kembali. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji kepada mereka yang mengikuti Dia. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Lihatlah, aku segera datang. Selama 2000 tahun, janji Tuhan Yesus telah menjadi harapan terbesar bagi semua orang percaya. Bisa menyambut Tuhan di masa hidup kita adalah kerinduan yang mendalam dari setiap orang percaya. Dari generasi ke generasi, para orang kudus telah mewariskan pengharapan ini sampai hari ini. Sambil menikmati kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah, orang-orang percaya juga memikul salib di tengah kegelapan dan kejahatan dunia, menanggung penganiayaan, kesepian, dan kesalahpahaman, tetapi tidak pernah menyerah mengikuti Tuhan, bersabar menanti dengan iman akan datangnya hari Tuhan. Mungkin kau sekarang merasa lelah dan letih karena pergumulan hidup. Mungkin kau sedang mengalami masalah keluarga atau sakit karena penyakit. Mungkin jiwamu sering merasa hampa dan kau tidak dapat menemukan kelepasan. Berbagai tantangan ini membuat kita makin merindukan Tuhan segera datang dan mengakhiri penderitaan kita. Beberapa saudara-saudari bahkan berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, "Tuhan, mohon datanglah segera untuk menyelamatkan kami dari penderitaan." Sekarang di akhir zaman, bencana makin meningkat. Wabah, gempa bumi, banjir, dan perang terus-menerus terjadi silih berganti. Nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman telah digenapi, dan kita telah sampai pada saat yang genting untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Jika kita tidak berjaga-jaga dan bersiap, kita hanya akan melewatkan Tuhan dan berakhir dengan tangisan dan kertak gigi di tengah bencana. Itu akan menjadi penyesalan abadi. Apakah kau juga sungguh-sungguh merindukan kedatangan Tuhan kembali? Apakah kau ingin menjadi salah satu gadis bijaksana yang menyambut kedatangan Tuhan kembali? Apakah kau tahu jalan untuk menyambut Tuhan? Topik ini berkaitan dengan apakah kita bisa benar-benar menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, dan ini juga menyangkut takdir kita masing-masing. Semoga kau bisa mendengarkan sampai selesai, karena kau akan mendengar kabar baik yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Bagaimana sebenarnya Tuhan akan datang pada akhir zaman? Kebanyakan orang percaya bahwa kedatangan Tuhan kembali hanya akan terjadi dengan satu cara, dengan turun di atas awan-awan. Karena kitab Wahyu menubuatkan, "Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia." Namun, ada banyak nubuat dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan kembali.
Jika kita ingin menyambut kedatangan Tuhan kembali, kita tidak bisa hanya berpegang pada satu ayat ini. Kita juga perlu memperhatikan nubuat Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berfirman, "Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Dalam ayat-ayat ini, Tuhan berulang kali bernubuat tentang Anak Manusia dan kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia merujuk pada daging yang normal dan biasa, yang berarti Tuhan yang berinkarnasi untuk bekerja dan memiliki kemanusiaan normal yang sama sekali tidak supernatural. Dia dapat dilihat, disentuh, dan benar-benar hidup bersama manusia. Nubuat tentang datang di atas awan-awan dan datang sebagai Anak Manusia tidaklah bertentangan. Setiap nubuat dalam Alkitab yang diucapkan Tuhan pasti akan digenapi, tetapi akan digenapi secara bertahap melalui proses dan urutan tertentu. Kedatangan Tuhan kembali terjadi dalam 2 tahap. Sebelum bencana, Tuhan terlebih dahulu berinkarnasi secara tersembunyi untuk menampakkan diri dan melaksanakan pekerjaannya. Setelah bencana, Tuhan datang secara terbuka di atas awan dalam wujud rohaninya. Dalam 2 tahap yang berbeda ini, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang berbeda. Ketika Tuhan diam-diam berinkarnasi dalam daging untuk kedua kalinya, Dia akan mengungkapkan kebenaran untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman dan penyucian, menyempurnakan sekelompok pemenang sebelum bencana. Ini menggenapi nubuat. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaan penghakiman, menyucikan mereka yang tulus percaya kepadanya, dan menyempurnakan sekelompok pemenang, Dia akan datang dengan kemuliaan besar, menampakkan diri secara terbuka di awan-awan kepada semua orang dan segala bangsa. Pada saat itulah pekerjaan penyelamatan sudah berakhir, dan itu akan menjadi waktu bagi Tuhan untuk memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Siapapun yang menolak menerima inkarnasi kedua Tuhan sebelum bencana akan dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan jatuh ke dalam bencana, dalam tangisan dan kertak gigi, lalu akan dihancurkan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan kitab suci, "Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya,
juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Menyambut Tuhan dengan mendengarkan suara-Nya. Karena Tuhan akan menjadi daging lagi pada akhir zaman, bagaimana kita bisa mengenali Dia dan menyambut kedatangannya kembali? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Dalam kitab Wahyu berulang kali dinubuatkan, "Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja." Frasa ini dinyatakan sebanyak 7 kali. Ayat-ayat ini dengan jelas memberitahu kita bahwa cara untuk mengenali Tuhan adalah dengan mendengar suara Tuhan. Mengapa Tuhan berulang kali memberitahu bahwa kita harus fokus mendengarkan suara Tuhan untuk menyambutnya? Karena ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, pertama-tama Dia akan menjadi daging untuk kedua kalinya sebagai anak manusia. Penampakan luarnya akan biasa dan normal, tanpa tanda-tanda supranatural apapun. Oleh karena itu, melihat dari penampakan luarnya, tidak seorang pun yang tahu bahwa Dialah penampakan Tuhan. Itulah mengapa hal terpenting dalam menyambut Tuhan bukanlah apa yang terlihat oleh mata kita, melainkan mendengar suaranya. Jadi, apa yang dimaksud dengan suara ini? Suara ini tidak mengacu pada bagaimana suara fisik Tuhan terdengar, tetapi pada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat 2 contoh. 2000 tahun yang lalu, Tuhan menjadi daging untuk pertama kalinya sebagai Tuhan Yesus. Penampilan lahirianya sangat biasa dan normal. Bagaimana perempuan Samaria itu mengenali Tuhan Yesus? Awalnya, ketika Tuhan Yesus meminta air minum darinya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang Yahudi biasa. Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi sumur mata air di dalam dirinya yang memancar terus hingga kehidupan yang kekal." Jelas sekali bahwa firman Tuhan Yesus penuh dengan otoritas dan kuasa. Kemudian, Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia bahwa perempuan itu memiliki 5 suami. Dan perempuan Samaria itu pun tercengang, lalu berkata, "Tuan, kurasa engkau adalah nabi." Dia beralih dari memandangnya hanya sebagai seorang Yahudi, menjadi menyebutnya seorang nabi, karena dia menyingkapkan rahasianya. Kemudian, perempuan Samaria itu mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang di mana seharusnya menyembah Tuhan. Tuhan Yesus menjawab, "Tuhan adalah Roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Dengan satu pertanyaan ini, Tuhan Yesus menyelesaikan kebingungannya yang tidak dapat dijawab oleh orang lain. Pada titik ini,
Perempuan Samaria itu mengenali Tuhan Yesus dan berkata, "Aku tahu bahwa Mesias datang, yang disebut Kristus. Ketika Dia datang, Dia akan memberitahu kami semua hal." Dari proses ini, kita dapat melihat bahwa perempuan Samaria itu tidak mengenali Tuhan dari apa yang dilihatnya, melainkan dengan mendengarkan firman-Nya. Mari kita lihat contoh lain. Bagaimana Petrus mengenali Tuhan Yesus? Jawab Simon Petrus, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki firman hidup yang kekal." Dari sini, kita dapat melihat bahwa Petrus mengenali identitas sejati Tuhan Yesus dengan mendengar firman yang Dia ucapkan. Oleh karena itu, untuk mengenali Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan apa yang kita lihat dengan mata, tetapi harus mendengarkan suara-Nya. Jika Anak Manusia ini dapat mengungkapkan kebenaran, maka tidak peduli seberapa biasa pun penampilan luarnya, Dia adalah Kristus. Demikian pula pada akhir zaman, ketika Tuhan menjadi daging untuk kedua kalinya, jika kita ingin mengenali Dia, kita juga harus mendengarkan suara-Nya. Tuhan Yesus bernubuat, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu." Ini berarti bahwa ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, Dia akan memberitahu kita banyak hal baru dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Banyak hal ini adalah kebenaran yang belum pernah Tuhan ucapkan sebelumnya, firman yang belum pernah didengar siapapun, dan yang tidak tercatat dalam Alkitab. Itulah firman yang akan Tuhan ucapkan ketika Dia datang pada akhir zaman. Lalu, beberapa orang mungkin bertanya, mengapa mendengar kebenaran yang belum pernah didengar sebelumnya berarti kita telah menyambut Tuhan? Mari kita pikirkan bersama beberapa pertanyaan. Dari mana datangnya kebenaran? Siapa yang dapat mengungkapkan kebenaran? Bisakah manusia mengungkapkan kebenaran? Bisakah pendeta, penatua agama, atau ilmuwan mengungkapkan kebenaran? Bisakah iblis mengungkapkan kebenaran? Tidak. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Semua kebenaran berasal dari Tuhan. Seperti yang dikatakan Alkitab, pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kebenaran berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, dan hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Iblis tidak dapat mengungkapkan kebenaran, dan manusia pun tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Tidak peduli seberapa berpengetahuan atau terpandangnya seseorang, mereka tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu,
Menyambut kedatangan Tuhan kembali berarti menyambut Anak Manusia yang dapat mengungkapkan semua kebenaran. Karena hanya Kristuslah kebenaran, jalan, dan hidup. Jika ada seorang anak manusia yang terus-menerus mengungkapkan kebenaran, tidak peduli seberapa biasa pun penampakan luarnya, dia pastilah Tuhan di dalam daging, penampakan dari Tuhan sendiri, penjelmaan Tuhan dan kebenaran itu sendiri. Untuk mengenali Tuhan, kita harus mendengarkan suaranya. Namun, bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sebenarnya, membedakan suara Tuhan pada intinya berarti mengenali cara Tuhan berbicara dan memahami ciri-ciri firman Sang Pencipta. Bahkan ketika Tuhan menjadi daging untuk berbicara, Dia berbicara dari posisi tertinggi kepada seluruh umat manusia. Inilah nada dan ciri khas firman Tuhan. Otoritas, identitas, dan watak Tuhan tercermin dengan jelas dalam firman-Nya. Dapat juga dikatakan bahwa inilah cara unik Sang Pencipta berbicara. Ciri-ciri suara firman Tuhan. Singkatnya, firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Firman Tuhan dapat menyingkapkan semua misteri, dan firman Tuhan dapat mengungkapkan kerusakan kita, menyucikan, serta menyelamatkan kita, serta membekali kita dengan kehidupan. Sekarang, mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Tuhan bernubuat bahwa Dia akan mengungkapkan kebenaran pada akhir zaman. Menurutmu, apakah Dia akan datang untuk mengucapkan firman yang sudah tercatat dalam Alkitab? Ataukah Dia mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya? A. Alkitab hanya memuat firman yang Tuhan ucapkan di masa lalu. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya. B. Tuhan akan mengucapkan firman yang sudah ada dalam Alkitab. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah A. Alkitab hanya memuat firman yang Tuhan ucapkan di masa lalu. Ketika Tuhan datang pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan firman baru di luar Alkitab yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya. Kabar baik. Mempelai pria telah datang. Sudah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus menyatakan janjinya, dan banyak orang dengan penuh harap menantikan kedatangannya kembali. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging. Sekarang ada seorang anak manusia yang telah mengungkapkan banyak kebenaran selama bertahun-tahun. Banyak orang setelah membaca firman-Nya merasa bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus, suara Tuhan. Mereka telah menyadari bahwa Anak Manusia yang mengungkapkan kebenaran ini adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran yang dibutuhkan untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia.
menyingkapkan misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, dan melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Dia telah mengakhiri zaman kasih karunia dan mengantarkan ke zaman kerajaan. Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging dan sekarang sedang mengucapkan firman-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku pernah disebut Yahweh, aku juga pernah disebut orang sebagai Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan penuh kasih dan penghormatan. Hari ini, aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang orang kenal di masa lalu. Melainkan, aku adalah Tuhan yang telah datang kembali pada akhir zaman, Tuhan yang akan mengakhiri zaman. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku, dan penuh dengan otoritas, kehormatan, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah berhubungan denganku, mereka tidak pernah mengenal diriku, dan mereka tidak pernah tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Ini adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara mereka. Dia tinggal di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat dengan otoritas. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, negara yang tak terhitung banyaknya akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa Akulah Juru Selamat yang datang kembali, dan Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menaklukkan seluruh umat manusia. Dan semua orang akan melihat bahwa Aku pernah menjadi korban penghapus dosa bagi manusia, tetapi pada akhir zaman, Aku telah menjadi terik matahari yang menyala-nyala, yang menghanguskan segala sesuatu, serta surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku mengambil nama ini dan membawa watak ini bersamaku, agar semua orang dapat melihat bahwa Akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala, dan api yang berkobar-kobar, dan agar semua manusia dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan agar mereka dapat melihat wajahku yang sesungguhnya. Aku bukan hanya Tuhan atas orang Israel, dan Aku bukan hanya Sang Penebus, melainkan Aku adalah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Di seluruh alam semesta, Aku sedang melaksanakan pekerjaanku, dan di timur, suara dahsyat yang bergemuruh terdengar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Perkataankulah yang telah menuntun semua manusia ke masa kini. Aku menyebabkan semua manusia ditaklukkan oleh perkataanku, tunduk ke dalam aliran ini, dan berserah di hadapanku, karena Aku telah sejak lama menarik kemuliaanku dari seluruh bumi dan memancarkannya kembali di timur.
siapa yang tidak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tidak menantikan kedatanganku kembali dengan cemas? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak merindukan keindahanku? Siapa yang tidak mau datang kepada terang? Siapa yang tidak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tidak merindukan kedatangan kembali Sang Penebus? Siapa yang tidak mengagumi Dia yang memiliki kuasa yang besar? Perkataanku akan tersebar ke seluruh bumi. Aku akan mengucapkan dan menyampaikan lebih banyak firman kepada umat pilihanku, bagaikan gemuruh dahsyat yang mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Karena itu, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta milik manusia, dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku membuat manusia enggan melepaskannya, juga tak terselami oleh manusia, dan terlebih lagi membuat manusia merasa penuh sukacita. Bagaikan bayi yang baru lahir, semua manusia merasa gembira dan bersukacita, serta merayakan kedatanganku. Melalui perkataanku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku akan secara resmi masuk ke tengah-tengah manusia dan membuat mereka datang memberikan penghormatan mereka kepadaku. Dengan kemuliaan yang kupancarkan dan firman yang keluar dari mulutku, aku akan membuat semua manusia datang ke hadapanku dan melihat bahwa kilat itu memancar dari timur, dan bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun yang di timur, dan bahwa aku sudah lama datang ke bumi, dan aku bukan lagi anak orang Yahudi, melainkan kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah pergi dari tengah-tengah umat manusia, dan kemudian kembali menampakkan diri dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Dia yang disembah sejak berabad-abad lamanya, dan aku juga adalah bayi yang ditolak oleh orang Israel sejak berabad-abad yang lalu. Terlebih dari itu, akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang penuh dengan kemuliaan pada zaman sekarang. Biarlah semua manusia datang ke hadapan takhtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar perkataanku, dan melihat perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan maksudku. Inilah akhir dan klimaks dari rencanaku, serta tujuan pengelolaanku. Membuat begitu banyak bangsa memberikan penghormatan mereka kepadaku, begitu banyak mulut mengakuiku, begitu banyak manusia mempercayaiku, dan begitu banyak umat pilihanku menyerahkan diri kepadaku. Saudara-saudari, mari kita pikirkan ini. Siapa yang dapat mengungkapkan firman ini? A. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan firman ini. Inilah suara Tuhan. B. Ini dari manusia. Siapapun dapat mengungkapkan firman ini. C. Aku tidak tahu. Jawaban yang benar adalah A. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan firman ini. Inilah suara Tuhan. Setiap firman Tuhan yang Maha Kuasa membawa otoritas dan kuasa, serta mengguncang hati manusia. Selain Tuhan,
siapa yang dapat berbicara kepada seluruh manusia? Selain Tuhan, siapa yang dapat mengungkapkan maksud Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Selain Tuhan, siapa yang dapat menentukan kesudahan manusia, mengendalikan hidup dan mati, serta memerintah alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya? Selain Tuhan, siapa yang dapat menyingkapkan kepada umat manusia rencana Tuhan untuk pekerjaannya pada akhir zaman, serta kesudahan dan tempat tujuan terakhir manusia? Selain Tuhan, siapa yang dapat memproklamasikan ketetapan administratif Tuhan ke seluruh alam semesta? Selain Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berbicara secara terbuka kepada seluruh manusia, dan semua orang dapat merasakan otoritas serta kuasa dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah perkataan langsung dari Tuhan. Itulah suara Tuhan. Semua domba Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa mengenali bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan telah menjadi daging untuk kedua kalinya, dan telah datang kembali. Tuhan Yesus yang kita rindukan siang dan malam telah datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus telah datang kembali dan sedang mengucapkan firman-Nya yang baru. Mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apakah firman ini berasal dari Alkitab? Ataukah ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman? A. Ini adalah firman di dalam Alkitab. B. Ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman. C. Aku tidak yakin. Ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Ini adalah firman baru yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Firman yang sebelumnya tidak tercatat dalam Alkitab. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging pada akhir zaman. Dia telah membuka gulungan kitab yang dimeteraikan, yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, yang menggenapi nubuat. Dan dia berkata, "Pergilah Daniel, karena firman ini akan tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dimurnikan, disucikan, dan diuji. Tetapi orang-orang jahat akan melakukan yang jahat, dan tak seorang pun dari orang-orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di tahta, ada sebuah kitab yang ditulisi sisi dalam dan sisi belakangnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat kuat berkata dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka meterainya?" Dan tidak ada manusia di surga atau di bumi, maupun di bawah bumi, yang bisa membuka kitab itu, atau melihat ke dalamnya.
dan aku menangis terseduh-seduh, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka dan membaca kitab itu, ataupun melihat isinya. Lalu salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya." Tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang dapat membuka gulungan kitab yang dimeteraikan itu. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat membukanya, karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat mengungkapkan kebenaran. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, firman ini tidak diucapkan oleh siapapun di antara kita, juga tidak diucapkan secara langsung oleh Roh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan secara pribadi telah menjadi daging untuk kedua kalinya di bumi, dalam wujud manusia biasa dengan darah dan daging, mengucapkan banyak firman baru dan melaksanakan pekerjaan baru. Domba-domba Tuhan secara bertahap mengenali bahwa firman yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, dan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Jadi, berapa banyak firman yang telah diucapkan Tuhan yang Maha Kuasa sejauh ini? Hingga saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengucapkan lebih dari 10 juta kata kebenaran pada akhir zaman. Firman baru ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Seluruh Alkitab hanya berisi sekitar 800.000 kata. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa hari ini tebalnya setara dengan 12 Alkitab. Ini secara tepat menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Dalam firman-Nya, Tuhan yang Maha Kuasa telah menyingkapkan banyak misteri. Contohnya, misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Misteri 3 tahap pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Misteri nama Tuhan, misteri pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, misteri inkarnasi, siapa yang Tuhan selamatkan dan siapa yang Dia singkirkan, bagaimana Tuhan menyempurnakan sekelompok pemenang sebelum bencana, siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak, kesudahan dan tempat tujuan umat manusia di masa depan, bagaimana kerajaan Kristus akan diwujudkan, bagaimana iblis merusak manusia, bagaimana menyelesaikan masalah dosa sepenuhnya, bagaimana seseorang dapat benar-benar tunduk dan mengasihi Tuhan, dan masih banyak lagi. Misteri-misteri ini tidak hanya menyingkapkan kepada kita apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menjelaskan pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan sekarang dan apa yang akan Dia selesaikan di masa depan. Misteri-misteri ini benar-benar membuka mata dan sangat meyakinkan, memberi orang pemahaman dan wawasan yang sama sekali baru tentang pekerjaan dan watak Tuhan.
Ini secara tepat menggenapi nubuat dalam Alkitab. Namun engkau, wahai Daniel, rahasiakanlah semua firman itu dan segelah kitab itu hingga akhir zaman. Akan ada banyak manusia yang menyelidikinya, sehingga pengetahuan pun akan bertambah. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali? Perkataan Tuhan setiap kali Dia berinkarnasi pastilah mencakup banyak bidang. Perkataan itu terutama berhubungan dengan tuntutan dan tegurannya kepada manusia. Perkataan tentang ketetapan administratif dan perintah Tuhan. Perkataan penghakiman dan hajarannya, serta penyingkapannya tentang umat manusia yang rusak. Ada juga perkataan nubuat dan janji Tuhan kepada umat manusia dan sebagainya. Semua perkataan ini adalah pengungkapan kebenaran, jalan, dan hidup. Semuanya adalah penyingkapan hakikat kehidupan Tuhan. Firman-firman ini mewakili watak Tuhan dan semua tentang dirinya serta apa yang dimilikinya. Dari firman yang diungkapkan Tuhan, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan adalah kebenaran serta memiliki otoritas dan kuasa. Jadi, jika kau ingin memastikan apakah firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan, kau bisa bandingkan firman Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan melihat apakah itu merupakan firman yang diungkapkan oleh satu roh, dan apakah itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu Tuhan. Jika sumbernya sama, maka ini membuktikan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah perkataan Tuhan, dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan. Pertama, kita akan melihat firman Tuhan tentang tuntutan dan tegurannya kepada manusia. Tuhan Yesus berfirman, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka." Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sekarang ini, mereka yang benar-benar mengasihiku, orang-orang semacam itu diberkati. Diberkatilah mereka yang tunduk kepadaku, mereka pasti akan tinggal di kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengenalku, mereka pasti akan memegang kekuasaan dalam kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengejarku, mereka pasti akan lepas dari belenggu iblis dan menikmati berkat-berkat-Ku. Diberkatilah mereka yang mampu memberontak terhadap dirinya sendiri, mereka pasti akan dimiliki olehku dan mewarisi kelimpahan kerajaanku. Mereka yang menyibukkan diri bagiku akan kuingat, mereka yang mengorbankan diri bagiku akan kuterima, dan kepada mereka yang mempersembahkan kepadaku, Aku akan memberikan mereka hal-hal untuk mereka nikmati. Mereka yang menikmati firman-Ku akan Kuberkati. Mereka pasti akan menjadi soko guru yang menopang bubungan di kerajaan-Ku. Mereka pasti akan menikmati kelimpahan yang tiada taranya di rumah-Ku, dan tak seorang pun yang dapat menandingi mereka."
Dari teguran serta tuntutan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat harapan Tuhan bagi manusia. Tuhan menghargai orang yang jujur dan memberkati mereka yang dengan tulus mengorbankan diri untuknya. Kita juga menyaksikan kepedulian dan penyelamatan Tuhan yang mendalam bagi umat manusia. Meskipun Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa bekerja di zaman yang berbeda dan berbicara dengan cara yang berbeda, watak yang disingkapkan, kebenaran yang diungkapkan, dan tuntutan terhadap manusia tetap sama. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang ketetapan administratif. Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu aku berkata kepadamu, semua jenis dosa dan penghujatan kepada manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan barang siapa yang berkata-kata melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, tidak di dunia ini, ataupun di dunia yang akan datang." Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku akan melontarkan murkaku kepada setiap negara dan menetapkan ketetapan administratif yang diumumkan kepada seluruh alam semesta, dan siapapun yang melanggarnya akan dihajar. Ketika aku berfirman kepada seluruh alam semesta, semua orang mendengar suaraku, yang berarti semua orang melihat semua perbuatan yang telah kulaksanakan di seluruh alam semesta. Mereka yang melawan maksud-maksudku, yang berarti mereka yang melawanku dengan menggunakan perbuatan manusia, akan tumbang di tengah hajaranku. Aku akan memperbarui sangat banyak bintang di langit. Berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui, langit tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semua ini akan terlaksana karena firman-Ku. Semua negara di seluruh dunia akan dibagi ulang dan digantikan oleh kerajaan-Ku, sehingga negara-negara di muka bumi akan lenyap selamanya, dan hanya akan ada kerajaan yang menyembah Aku. Semua negara di bumi akan dihancurkan dan tidak akan ada lagi. Mengenai manusia di dunia, semua orang yang berasal dari setan akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan di tengah api-Ku yang menyala-nyala. Itu berarti, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini, semua orang akan diubah menjadi abu. Ketika Aku menghajar setiap orang, komunitas keagamaan, hingga taraf berbeda, akan kembali ke kerajaan-Ku dan ditaklukkan melalui perbuatan-Ku, karena mereka telah melihat bahwa Yang Maha Kudus yang berada di atas awan putih telah datang. Semua orang akan dipilah sesuai jenis mereka dan akan menerima berbagai hajaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Semua orang yang telah menentang Aku akan binasa, dan mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan Aku, karena cara mereka berperilaku, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan anak-anak-Ku dan umat-Ku. Aku akan menampakkan diri kepada semua negara dan semua orang, dan Aku akan mengungkapkan suara-Ku sendiri di bumi, menyatakan selesainya pekerjaan besar-Ku, memungkinkan semua orang menyaksikan hal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dari firman ini, kita melihat bahwa
Mereka yang menghujat Roh Kudus dan dengan keras kepala menentang pekerjaan Tuhan, pada akhirnya akan menghadapi penghakiman dan hukumannya. Ketetapan administratif yang dikeluarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lebih rinci dan lengkap, tetapi sepenuhnya selaras dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya menyingkapkan identitas unik Tuhan sebagai Sang Pencipta, serta esensinya yang kudus dan wataknya yang benar, yang tidak dapat disinggung. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang penghakiman, hajaran, dan penyingkapan kerusakan manusia. Tuhan Yesus berfirman, "Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, tetapi engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu, tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri." Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka, dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku mengaruniakan murkaku kepada manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku mengaruniakan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi marah. Saat orang memintaku untuk menyembuhkan mereka dan aku tidak memedulikan mereka dan merasakan kebencian terhadap mereka, mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Dari firman Tuhan Yesus yang menyingkapkan orang Farisi dan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa atas kerusakan manusia, kita dapat melihat bahwa Tuhan membenci dosa dan muak akan kerusakan kita. Kita juga dapat melihat wataknya yang benar dan kudus, dan Dia memeriksa hati dan pikiran kita, serta sangat mengetahui kerusakan kita. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang janjinya kepada manusia. Lihatlah, kemah Tuhan ada bersama manusia,
dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Saat firman-Ku menjadi lengkap, kerajaan secara bertahap terbentuk di bumi, dan manusia berangsur-angsur kembali ke dalam keadaan normal. Dengan demikian, kerajaan di dalam hatiku didirikan di bumi. Dalam kerajaan, semua umat Tuhan mendapatkan kembali kehidupan manusia yang normal. Tidak ada lagi musim dingin yang membeku, digantikan oleh dunia dengan kota-kota musim semi, di mana musim semi berlangsung sepanjang tahun. Orang tidak lagi mengalami kesuraman dunia manusia, tidak lagi menanggung dinginnya dunia manusia. Orang tidak saling bertikai, negara-negara tidak berperang satu sama lain, tidak ada lagi pembantaian dan darah yang mengalir dari pembantaian. Seluruh bumi dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di mana-mana penuh dengan kehangatan di antara manusia." Janji-janji Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan kasih Tuhan bagi manusia, serta otoritas dan kuasanya atas nasib umat manusia dan seluruh ciptaan. Hanya Tuhan sendiri yang dapat menyingkapkan misteri kerajaannya dan bagaimana perwujudannya nanti. Dan hanya Dia yang dapat mewujudkan janji-janjinya yang indah bagi umat manusia. Dari perbandingan di atas, kita dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Firman ini diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi, yang berdiri di posisi tertinggi dan berbicara kepada manusia, menyingkapkan watak Tuhan dan esensinya yang kudus, serta sepenuhnya menunjukkan otoritas dan identitas Tuhan. Firman ini berasal dari Roh yang sama, yang menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, perwujudan dari Sang Pencipta. Hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa dalam daging menampakkan diri sebagai orang biasa dan normal. Tetapi firman yang keluar dari mulutnya mengguncang langit dan bumi. Sebagian firman-Nya penuh dengan otoritas dan kuasa. Sebagian meluap dengan belas kasihan dan toleransi terhadap manusia. Sebagian mengungkapkan murka-Nya yang dahsyat terhadap dunia yang jahat ini. Dan sebagian lagi tajam dan menusuk seperti pedang bermata dua, yang menusuk langsung ke hati kita. Hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan puluhan juta kata. Banyaknya firman ini sudah cukup bagi domba-domba Tuhan untuk mengenali bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Kebenaran yang melimpah ini adalah bukti terbaik bahwa Tuhan telah datang. Hari ini, firman Tuhan telah dipublikasikan secara daring, tersedia gratis bagi orang-orang dari segala bangsa dan negeri untuk mencari dan menyelidiki. Setiap orang yang mencari kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan dapat dengan bebas menerima perbekalan dari firman ini. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu.
Aku akan memberikan kepada ia yang haus air dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk melaksanakan pekerjaan penghakiman yang sepenuhnya menggenapi nubuat-nubuat dalam Alkitab. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri, jadi sudah sewajarnya itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai gantinya. Karena penghakiman adalah penggunaan kebenaran untuk menaklukkan umat manusia, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan akan tetap menampakkan diri dalam gambar inkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini di antara manusia. Dengan kata lain, Kristus akhir zaman akan menggunakan kebenaran untuk mengajar orang-orang di seluruh dunia dan membuat semua kebenaran diketahui oleh mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan." Saudara-saudari, mari kita pikirkan, siapa yang dapat menyingkapkan akar dosa umat manusia? Siapa yang dapat melakukan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman? Siapa yang dapat menyucikan dan menyelamatkan umat manusia? Siapa yang dapat menyingkapkan watak Tuhan yang kudus dan benar, yang tidak dapat disinggung kepada umat manusia? Tidak seorang pun. Selain Tuhan yang berinkarnasi, tidak ada yang bisa melakukan ini. Dari firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita mengenali bahwa Dia adalah Tuhan yang nyata yang berinkarnasi, penampakan Kristus, Sang Juru Selamat pada akhir zaman. Penghakiman pada akhir zaman dimulai dari rumah Tuhan dan dilaksanakan di antara semua orang yang menerima pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman. Artinya, Tuhan datang kembali ke bumi dalam daging, mengungkapkan banyak kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan, serta membimbing umat pilihan Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dan itu telah direncanakan oleh Tuhan sejak dahulu kala. Banyak orang setelah disirami dan digembalakan oleh firman Tuhan yang Maha Kuasa, serta mengalami penghakiman dan penyingkapannya, telah memperoleh pemahaman baru tentang pekerjaan Tuhan. Mereka juga telah melihat kebenaran tentang kerusakan mereka sendiri oleh iblis, benar-benar bertobat dan mulai membenci natur dosa mereka. Mereka telah mulai berfokus untuk menerapkan kebenaran, dan watak rusak mereka pun telah berubah. Mereka juga telah menghasilkan berbagai kesaksian tentang bagaimana kerusakan mereka disucikan melalui penghakiman dan hajaran Tuhan. Berbagai kesaksian dari umat pilihan Tuhan, serta banyak film dan video telah diunggah secara daring. Jelaslah bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman telah menghasilkan sekelompok pemenang,
serta telah mengguncang semua denominasi dan seluruh dunia. Makin banyak orang mendengarkan suara Tuhan dan menyelidiki jalan yang benar. Banyak orang yang haus akan kebenaran dan tulus percaya kepada Tuhan setelah menyimak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan berbagai kesaksian dari umat pilihan Tuhan, telah memastikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memang adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Satu persatu mereka datang untuk menerima Tuhan yang Maha Kuasa, diangkat ke hadapan tahta Tuhan, menerima penghakiman dan penyucian di hadapan tahta pengadilan Kristus, dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Beberapa orang mungkin bertanya, "Mengapa aku tidak tahu ini sebelumnya?" Ini karena Tuhan telah datang kembali secara tersembunyi dalam daging, dan tidak semua orang mendengar kabar baik ini pada saat yang bersamaan. Tuhan telah sejak semula telah menetapkan waktu yang tepat bagi setiap orang untuk mendengar tentang kedatangan Tuhan. Hari ini, kau bisa mendengar berita tentang kedatangan Tuhan kembali. Ini mutlak diatur oleh Tuhan. Mungkin kau merasa ini sangat tiba-tiba, atau waktunya belum tiba. Tetapi, Anak Manusia telah datang kembali pada saat yang tidak kita duga. Seperti yang dikatakan kitab suci. Karena itu hendaklah engkau juga bersedia, sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Sebenarnya, kau tidak sendirian mendengar berita ini. Di negaramu sendiri, bahkan di kampung halamanmu, banyak saudara-saudari telah menyambut kedatangan Tuhan kembali. Injil Kerajaan telah menyebar ke seluruh alam semesta. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Perkataanku akan tersebar ke seluruh bumi. Aku akan mengucapkan dan menyampaikan lebih banyak firman kepada umat pilihanku, bagaikan gemuruh dahsyat yang mengguncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firman-Ku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Karena itu, firman yang keluar dari mulut-Ku telah menjadi harta milik manusia, dan semua manusia menghargai firman-Ku." Tuhan bersungguh-sungguh atas apa yang Dia katakan, dan apa yang Dia katakan akan terjadi. Sebenarnya, firman ini telah digenapi. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, mengakhiri zaman kasih karunia, memulai zaman kerajaan, dan membawa Injil Kerajaan Surga. Firman Tuhan yang Maha Kuasa telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan sedang diberitakan secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Injil Kerajaan kini telah menyebar ke 5 benua, mencapai setiap sudut dunia, dan disaksikan di lebih dari 100 negara. Di utara, Injil telah mencapai hamparan luas Kanada dan bentangan salju Rusia. Di selatan, telah mencapai tanah Argentina dan Afrika Selatan yang penuh semangat dan semarak. Di timur, telah mencapai kota-kota ramai di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Di barat, telah mencapai Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara besar Eropa seperti Jerman, Inggris,
dan Prancis. Bahkan telah mencapai negara-negara seperti Australia, India, dan Singapura. Semua orang yang menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman telah menghadiri perjamuan kawin anak domba dan memulai kehidupan baru umat pilihan Tuhan di zaman kerajaan, hidup berhadapan muka dengan Tuhan. Ini menggenapi nubuat dalam Alkitab dan akan terjadi pada akhir zaman, bahwa gunung rumah Yahwe akan ditegakkan di puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Ini juga menggenapi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kerajaan sedang meluas di tengah umat manusia, sedang terbentuk di tengah umat manusia, sedang tegak berdiri di tengah umat manusia. Tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan kerajaanku. Luasnya penyebaran Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman makin membantu kita untuk menegaskan bahwa Dia bukanlah orang biasa, melainkan Tuhan Yesus yang datang kembali. Melalui pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa, sudahkah kau mendengar suara Tuhan? Menurutmu, apakah Tuhan Yesus telah datang kembali? A. Tuhan Yesus belum datang kembali. Aku masih menunggu. B. Tuhan Yesus telah datang kembali dalam roh. C. Tuhan Yesus telah menjadi daging untuk kedua kalinya dan secara pribadi telah mengucapkan firman baru ini serta membuka gulungan kitab yang dimeteraikan. Jawaban yang benar adalah C. Tuhan Yesus telah menjadi daging untuk kedua kalinya dan secara pribadi telah mengucapkan firman baru ini serta membuka gulungan kitab yang dimeteraikan. Pada titik ini, beberapa orang mungkin bertanya, kitab suci dengan jelas menyatakan, tetapi mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa-Ku yang di surga yang tahu. Namun, kau bersaksi bahwa Tuhan telah datang kembali. Jadi bagaimana kau bisa tahu? Beberapa saudara-saudari mengutip ayat ini dan tidak percaya bahwa Tuhan telah datang kembali. Sebenarnya, mereka belum benar-benar memahami arti sebenarnya dari ayat ini. Jadi, apa arti sebenarnya dari mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu? Maksudnya adalah ketika Tuhan menjadi daging dan datang ke dunia, tidak ada yang tahu kapan tepatnya hari dan jam kedatangan Tuhan tidak diketahui manusia. Namun, begitu Kristus datang, begitu Dia mulai melaksanakan pelayanannya dan mengungkapkan kebenaran, orang-orang akan secara bertahap mengenalinya melalui firman dan perkataannya. Karena tujuan utama Tuhan menjadi daging dan hidup di antara manusia adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Jika tidak ada seorang pun yang bisa tahu Dia telah datang, bagaimana mungkin ada orang yang mengikuti dan percaya kepadanya?
Ketika Tuhan Yang Maha Kuasa datang dalam daging kali ini, pada awalnya tidak ada yang menyadari kedatangannya dan tidak ada yang menyambutnya. Dia datang dalam daging secara diam-diam dan tersembunyi. Suatu hari, dia mulai berbicara, tetapi pada saat itu orang-orang tidak mengenalinya. Kemudian, saat dia berbicara makin banyak, bagaikan aliran air hidup yang tak henti-hentinya, barulah umat pilihan Tuhan tiba-tiba sadar dan mengenali bahwa Anak Manusia ini yang telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran dan bekerja di antara manusia begitu lama, sesungguhnya adalah Tuhan yang berinkarnasi. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Setelah itu, makin banyak orang yang mengenali bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang telah datang kembali. Makin banyak orang juga mulai memberitakan dan bersaksi ke seluruh dunia bahwa Tuhan telah datang kembali dan sedang mengucapkan firman yang baru. Namun, ini tidak berarti mereka mengetahuinya sejak awal. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Dan pada tengah malam terdengar teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya." Jalan yang benar selalu dianiaya. Mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apakah semua orang setelah mendengar kabar baik bahwa Tuhan telah datang dalam daging, akan bersedia menyelidiki firman baru Tuhan dan menyambutnya? A. Ya. B. Tidak. Jawaban yang benar adalah B. Tidak. Tuhan Yesus telah menubuatkan ini sejak dahulu kala. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Menurut yang dibayangkan orang-orang, ketika Tuhan datang, mereka seharusnya bersukacita dan menyambutnya. Namun, Tuhan Yesus berkata, Dia akan mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Mengapa demikian? Alasan pertama adalah karena dunia ini jahat dan gelap. Tuhan Yesus telah memberitahu kita hal ini sejak dahulu kala dengan mengatakan, "Ini adalah angkatan yang jahat." Terang telah datang ke dalam dunia, namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jelaslah bahwa dunia ini jahat, dan manusia telah sangat dirusak oleh iblis sehingga membenci kebenaran. Oleh karena itu, dari zaman dahulu hingga sekarang, setiap langkah pekerjaan Tuhan telah dikecam dan ditentang oleh manusia yang jahat ini. Akibatnya, jalan yang benar akan selalu ditentang oleh dunia yang jahat dan umat manusia yang rusak ini. Pada akhir zaman, kerusakan umat manusia bahkan lebih dalam, sehingga tidak semua orang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman
pasti akan mendapat penentangan dan kecaman dari dunia yang jahat ini. Alasan kedua adalah bahwa pekerjaan Tuhan selalu melampaui harapan dan imajinasi manusia. Ketika melihat kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya, bukankah seluruh kalangan agamawan Yahudi menentangnya? Ini karena Tuhan Yesus berbeda dari Mesias yang mereka bayangkan. Mereka mengharapkan Mesias menjadi seperti seorang raja yang duduk di atas tahta Daud, tetapi Tuhan Yesus lahir dalam keluarga biasa, berpenampilan biasa, tidak memiliki status atau kekuasaan, dan sama sekali tidak seperti Mesias yang telah lama mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka sulit menerimanya. Hal yang sama terjadi hari ini. Seluruh dunia keagamaan sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan di atas awan. Tetapi sekali lagi Tuhan menjadi daging dan datang kembali, menampakkan diri dan bekerja sebagai anak manusia. Karena penampakannya melampaui gagasan dan imajinasi manusia, banyak yang tidak dapat menerimanya. Beberapa bahkan menentang dan mengecam Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menjadi daging hari ini. Sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang mencintai kebenaran yang mampu menerima jalan yang benar dan mengikuti Tuhan yang benar. Mayoritas secara buta mengikuti orang banyak tanpa mencari atau memeriksa jalan yang benar, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperingatkan kita, masuklah ke pintu gerbang yang sempit itu, karena pintu gerbang yang lebar dan jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena pintu gerbang yang sempit dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang akan menemukannya. Jadi, untuk menentukan apakah ini pekerjaan Tuhan, dasarnya bukanlah apakah mayoritas orang menerimanya, atau apakah dunia mengakuinya, melainkan apakah anak manusia ini dapat mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penyelamatan umat manusia. Hari ini, ketika beberapa orang mendengar bahwa Tuhan telah datang kembali, reaksi pertama mereka adalah bertanya kepada pendeta dan penatua. Mereka berpikir bahwa ketika Tuhan datang kembali, Dia akan pertama kali menampakkan diri kepada mereka yang akrab dengan Alkitab dan memiliki status. Jika pendeta tidak percaya, maka mereka juga tidak akan percaya. Apakah kau setuju? Pernahkah Tuhan Yesus mengatakan Dia akan pertama kali mewahyukan kedatangannya kembali kepada para pendeta dan penatua? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mari kita ambil contoh 2000 tahun yang lalu. Murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah orang biasa, seperti pemungut cukai dan nelayan, bukan para imam atau ahli Taurat berpangkat tinggi yang fasih dalam kitab suci. Mari kita pertimbangkan pertanyaan lain. Siapakah pelaku utama dalam penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Bukan pemerintah Romawi,
melainkan para pemimpin agama, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi yang fasih dalam kitab suci, dan dengan penuh semangat menantikan kedatangan Mesias. Mereka tidak hanya menolak Tuhan Yesus, tetapi juga memimpin dalam menentang, mengecam, dan bahkan menyalibkannya. Ini seharusnya membuat kita merenung secara mendalam. Mengapa orang-orang ini yang menghabiskan bertahun-tahun menjelaskan kitab suci tidak mencari atau menyelidiki ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja? Meskipun mereka tahu firman-Nya memiliki otoritas dan kuasa, mereka tidak mencari atau menyelidiki. Tetapi dengan keras kepala berpegang pada makna harfiah kitab suci, menghalangi orang-orang percaya menerima jalan yang benar, dan akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Hal itu tercatat dalam Alkitab. Lalu berkumpullah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam sebuah sidang dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan? Orang ini membuat banyak mujizat. Jika kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merebut tempat dan bangsa kita." Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun para imam kepala dan orang-orang Farisi ini mengakui bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa, mereka dengan keras kepala menentang jalan yang benar demi melindungi status dan mata pencaharian mereka sendiri. Orang-orang Yahudi tidak berusaha untuk membedakan. Mereka secara buta menjunjung tinggi dan menyembah para pemimpin agama. Dengan mengikuti mereka, mereka menyalibkan Tuhan Yesus, melakukan kejahatan yang keji, menyinggung watak Tuhan, dan seluruh bangsa Yahudi mengalami penderitaan kehancuran negara mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi telah menjadi daging untuk menampakkan diri dan bekerja. Bagaimana sikap dunia keagamaan saat ini? Kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa telah lama dipublikasikan secara daring untuk diselidiki oleh semua orang. Namun, berapa banyak pendeta dan penatua yang telah berinisiatif untuk menyelidiki? Ketika melihat bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, bahwa ada begitu banyak kesaksian pengalaman, dan Injil Kerajaan telah menyebar ke seluruh dunia, mereka takut semua domba Tuhan akan berpaling kepada Tuhan yang berinkarnasi, yang mengancam status dan mata pencaharian mereka. Jadi, mereka tidak hanya menolak untuk mencari atau menyelidiki sendiri, tetapi sebaliknya secara membabi buta mengecam, menyerang, dan menghakimi pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menghalangi orang lain untuk berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah mereka benar-benar orang yang rendah hati yang mencari kebenaran? Apakah mereka benar-benar taat dan setia kepada Tuhan? Bukankah mereka persis seperti orang-orang Farisi? Jika kita secara buta menghormati pendeta dan penatua, dan bersikeras mendengarkan mereka dalam hal menyambut kedatangan Tuhan kembali, dengan menyerahkan kesudahan dan tempat tujuan akhir kita ke tangan mereka, maka kita benar-benar gadis-gadis bodoh.
Sama seperti orang-orang Yahudi yang secara buta mengikuti para pemimpin agama mereka, kita akan berakhir di jalan yang menentang Tuhan dan dihukum olehnya. Di manakah letak hikmat gadis-gadis bijaksana? Letaknya ada pada fakta bahwa ketika mereka membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka mengenalinya sebagai kebenaran, sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia manapun. Di dalam hati, mereka menjadi yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Mereka memiliki pemikiran sendiri, tidak membabi buta mengikuti orang lain, dan dapat melihat bahwa sebagian besar pendeta dan penatua di dunia keagamaan adalah orang-orang Farisi yang munafik. Begitu mereka mendengar suara Tuhan dan melihat bahwa kebenaran yang diungkapkan berasal dari Tuhan, mereka menerima jalan yang benar tanpa ragu. Inilah cara mereka dapat menyambut Tuhan. Namun bagi mereka yang menutup diri, berpegang pada cara-cara lama, atau mendengar kebenaran tetapi dikendalikan atau disesatkan oleh orang lain untuk menerima jalan yang benar, mereka ditakdirkan untuk tidak mendengar suara Tuhan atau menyambut Tuhan. Jika orang hanya berharap untuk melihat Tuhan Yesus datang di atas awan, tetapi menutup telinga terhadap kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan menghakimi dan mengecamnya, maka mereka adalah lalang dan pelaku kejahatan yang disingkapkan oleh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Mereka pasti akan ditinggalkan, disingkirkan, dan dihukum oleh Tuhan. Namun, tidak peduli bagaimana umat manusia yang jahat ini menentang dan melawan pekerjaan Tuhan, itu tidak dapat menghentikan jejak langkah Tuhan sedikit pun. Injil Kerajaan menyebar dengan momentum yang tak terhentikan, dan makin banyak orang yang haus akan kebenaran telah menerima pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya, dan semua yang menjadi milik Tuhan pasti akan kembali ke hadapan tahtanya. Seperti yang difirmankan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua percaya bahwa tidak ada negara atau kekuatan yang dapat menghalangi apa yang ingin Tuhan capai. Dan bahwa mereka yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menentang firman Tuhan, dan yang mengganggu serta berusaha merusak rencana Tuhan, pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Siapapun yang menentang pekerjaan Tuhan, pasti akan dibuang ke neraka oleh Tuhan. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Setiap bangsa yang bangkit untuk menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari bumi ini oleh Tuhan dan tidak akan ada lagi. Aku mendesak orang-orang dari segala bangsa, dari semua negara, dan bahkan dari semua industri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan, dan memperhatikan nasib umat manusia. Dan dengan demikian, menjadikan Tuhan sebagai yang paling kudus, yang paling dihormati, paling ditinggikan, dan sebagai satu-satunya sosok yang disembah
di antara umat manusia dan memungkinkan seluruh umat manusia untuk hidup di tengah berkat Tuhan, sama seperti keturunan Abraham yang hidup di bawah janji Yahweh, dan seperti Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan pada mulanya hidup di Taman Eden. Pekerjaan Tuhan itu melonjak maju seperti gelombang yang dahsyat. Tak seorang pun yang mampu menahannya, dan tak seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya. Hanya orang yang baik-baik mendengarkan firman-Nya dan yang mencari dan haus akan Dia dapat mengikuti jejak langkahnya dan menerima janjinya. Orang-orang yang tidak melakukannya akan ditimpa bencana yang menghancurkan dan dikenai hukuman yang pantas. Mengenai perkara besar tentang kedatangan Tuhan kembali, bagaimana seharusnya kita menempuh jalan ini? Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau semua harus memilih jalanmu sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang tunduk pada bimbingan Roh Kudus, yang haus dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau semua akan mendapatkan manfaat. Aku menasihati agar engkau semua menempuh jalan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan berhati-hati. Jangan dengan sembarangan langsung mengambil kesimpulan. Terlebih lagi, jangan sembarangan dan ceroboh dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau semua harus tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan setidaknya harus memiliki hati yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Mereka yang telah mendengar kebenaran tetapi mencibir dan menghinanya adalah orang-orang yang bodoh dan bebal. Mereka yang telah mendengar kebenaran, tetapi dengan sembarangan langsung mengambil kesimpulan atau mengutuknya, adalah orang-orang yang congkak. Tak seorang pun yang percaya kepada Yesus pantas menyumpahi atau mengutuk orang lain. Engkau semua harus menjadi orang yang bernalar dan menerima kebenaran. Mungkin setelah mendengar tentang jalan kebenaran dan setelah membaca firman kehidupan, engkau yakin bahwa hanya 1 dari 10.000 perkataan ini yang sesuai dengan sudut pandangmu dan Alkitab, maka engkau harus terus mencari dalam 1/10.000 dari perkataan ini. Aku tetap menasihatimu agar engkau bersikap rendah hati, jangan terlalu percaya diri, dan jangan meninggikan dirimu terlalu tinggi. Dengan memiliki sedikit hati yang takut akan Tuhan, engkau akan mendapatkan terang yang lebih besar. Jika engkau teliti mengkaji dan berulang-ulang merenungkan perkataan ini, engkau akan mengerti apakah perkataan ini merupakan kebenaran atau bukan, dan apakah perkataan ini merupakan hidup atau bukan. Bisa jadi, baru membaca beberapa kalimat saja, beberapa orang tanpa berpikir akan mengutuk perkataan ini dengan berkata, "Ini hanya sekadar pencerahan Roh Kudus," atau "Ini Kristus palsu yang datang untuk menyesatkan orang." Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu dibutakan oleh ketidaktahuan.
engkau terlalu sedikit memahami pekerjaan dan hikmat Tuhan, dan aku sarankan agar engkau memulai lagi dari nol. Janganlah engkau sekalian, tanpa berpikir, langsung mengutuk firman yang dinyatakan oleh Tuhan, karena Kristus-Kristus palsu yang muncul pada akhir zaman, dan janganlah menjadi orang yang menghujat Roh Kudus, karena takut disesatkan. Bukankah itu sangat disayangkan? Jika setelah banyak mengkaji, engkau tetap percaya bahwa firman ini bukan kebenaran, bukan jalan, dan bukan pengungkapan Tuhan, pada akhirnya engkau akan dihukum dan tidak mendapatkan berkat. Jika engkau tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan dengan begitu sederhana dan jelas ini, bukankah engkau tidak layak menerima keselamatan Tuhan? Bukankah engkau orang yang tidak cukup diberkati untuk kembali ke hadapan takhta Tuhan? Pikirkanlah hal itu. Jangan gegabah dan terburu-buru, dan jangan memperlakukan iman kepada Tuhan sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu, dan jangan bermain-main dengan dirimu sendiri. Dapatkah engkau menerima semua perkataan ini? Saudara-saudari yang terkasih, kita telah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Bukankah kita selalu menantikan untuk menyambut kedatangannya kembali? Sekarang, di masa hidup kita, Tuhan Yesus telah benar-benar datang kembali. Ini adalah peristiwa terpenting dalam hidup kita. Ini menyangkut kesudahan dan tempat tujuan akhir kita. Semoga saudara-saudari akan menyikapi masalah ini dengan serius dan hati-hati. Jangan membuat penilaian yang gegabah atau menyerah dalam mencari jalan yang benar. Seperti nasihat Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Jangan gegabah dan terburu-buru, dan jangan memperlakukan iman kepada Tuhan sebagai permainan. Berpikirlah demi tempat tujuanmu, demi prospekmu, demi hidupmu, dan jangan bermain-main dengan dirimu sendiri. Dalam menghadapi kenyataan bahwa Tuhan telah datang kembali, sekarang adalah waktu yang genting bagi kita untuk mencari kebenaran. Pilihan yang tepat akan membawa berkat yang kekal. Sedangkan pilihan yang salah akan menjadi penyesalan abadi. Masihkah kau ragu? Apakah kau rela melewatkan keselamatan ini karena gagasanmu atau keraguan orang lain? Jika kau benar-benar ingin memperoleh hidup kekal, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mencari, menyelidiki, dan mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah kau benar-benar akan membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini berlalu begitu saja? Dua 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Lihatlah, aku segera datang." Dia juga bernubuat, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang, setelah 2000 tahun kerinduan dan penantian, tanda-tanda akhir zaman telah muncul dan dunia mendekati babak akhirnya.
Di seluruh dunia, malapetaka sedang terjadi di mana-mana dan semakin dahsyat. Gempa bumi melanda tanpa peringatan, kekeringan membuat tanah retak, banjir menghanyutkan rumah dan kehidupan, dan kebakaran hutan yang dahsyat mengubah hutan dan kota menjadi abu. Sementara itu, wabah penyakit telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peperangan terus-menerus pecah dan meningkat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Tuhan untuk datang. Apakah engkau siap menyambut kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin menjadi gadis-gadis yang bijaksana yang siap sedia menyambut mempelai laki-laki? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Apakah engkau ingin belajar cara mengenali suara Tuhan dan tidak melewatkan kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin memiliki hikmat untuk membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Ketika Tuhan datang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apa sajakah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Alkitab menubuatkan lebih dari 200 kali tentang penghakiman yang menanti kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan antara penghakiman dan tujuan akhir kita? Sejak awal hingga sekarang, Tuhan telah berperang melawan iblis untuk menyelamatkan umat manusia selangkah demi selangkah dari dosa. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa Tuhan memiliki rencana pengelolaan 6.000 tahun untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan rencana pengelolaannya dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah? Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab biasa. Di sini, kami akan mengungkapkan semua misteri yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Di sini, engkau akan belajar lebih banyak kebenaran daripada yang pernah diajarkan di gereja. Di sini, engkau akan menemukan perlindungan selama malapetaka besar. Di sini, engkau akan mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkan kerajaannya di bumi. Hari Tuhan sudah dekat. Di saat-saat seperti ini, keraguan bisa berakibat fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa kemarin adalah hari terakhir mereka. Sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang memiliki rencana untuk hari esok yang tidak pernah terwujud. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa sebelum mereka sempat mencari kebenaran. Bagi kita yang masih memiliki hari ini, masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan tahu, dan Dia memberimu jalan keluar, sebuah jalan menuju kehidupan, menuju kedamaian, dan menuju kerajaannya. Datanglah selagi masih ada waktu. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, 21.30 waktu Indonesia Timur. Tersedia di semua platform online, termasuk Facebook Messenger, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami di 62813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.